Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Bina Perjuangan Karawang ini melakukan observasi untuk nanti pembuatan artikel jurnal terhadap usaha Bapak. Nah, untuk yang pertama, untuk jumlah tenaga kerja yang saat ini sudah sesuai belum Pak dengan kebutuhan operasional? Untuk kebutuhan sih selama ini masih sesuai. Terus kendala apa yang paling sering muncul dalam mengatur jadwal karyawan Pak? Sebenarnya sih nggak ada kendala ya, cuman tinggal balik lagi ke karyawannya sendiri karena SOP kita udah jelas, pekerjaannya juga udah sesuai dengan job desk masing-masing. Walaupun tidak ada kerjaan yang sesuai job, dia harus membantu ke kerjaan yang banyak gitu. Oh, jadi sudah ada SOP-nya tersendiri? Sudah ada ya? SOP-nya sendiri. Untuk tingkat keterampilan tenaga kerja mempengaruhi kecepatan pengambilan keputusan, Pak? Betul. Terus bagaimana proses pengambilan keputusan ketika terjadi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja? Untuk kelebihan sih kita paling dialihkan ke bidang konveksi ya, karena kebetulan Sablon DTG itu kan ada digital printing, konveksi sama jepit. Nah, kalau misalkan di digital printing lagi sepi, lagi ordernya lagi umat, itu kita dialihkan ke konveksi, dibantu misalkan buang benang, packaging seperti itu. Apakah komunikasi antara pemimpin dan tenaga kerja berjalan efektif dalam mendukung keputusan operasional? Betul, berjalan karena kita kan di situ ada grup informasi ya. Jadi suatu pekerjaan mana aja yang misalkan yang kerjaan ini tuh penuh konveksi, nah itu otomatis digital printing pun bisa membantu dalam pekerjaan konveksi. Kadang sebaliknya dari misalkan konveksi lagi sepi nih, nah karyawan konveksi itu bisa membantu ya digital printing seperti itu. Untuk pengelolaan modalnya, ketersediaan modal menjadi kendala dalam pengambilan keputusan bisnis? Pasti, terutama untuk proyek-proyek corporate sama pemerintahan ya. Kalau misalkan untuk pemerintahan kan itu tanpa ada DP. Kalau untuk corporate dia ada DP tapi 0,25%. Hanya 0,25% dari total itu. Makanya itulah yang terkendala sebenarnya modal itu. Berarti banyaknya harus memiliki modal sendiri ya Pak? Betul. Ya, sebelum proses. proses. Terus proses penentuan prioritas penggunaan modal yang dilakukan, jadi apa paling penting itu modal diberikan untuk apa sih Pak? Yang modal seperti apa? Modal Bapak pertama tuh dialihkan ke mana? Untuk modal biasanya kita alihkan ke customer yang sudah konsisten ya, terutama yang sudah berlangganan tiap hari, tiap bulan seperti itu. Kayak contoh Cipta Grafika, percetakan besar PSG, Milan, kayak gitu. Itu kan udah rutin dia tiap hari tetap kita, otomatis itu modal alihkan kita ke tangan dulu. Oh, jadi yang untuk DTG besar juga ngambil di Bapak di sini? Betul. Keterbatasan dana menghambat pengambilan keputusan dan pengembangan usaha Pak? Pasti itu. Udah sejauh mana sih Pak pencatatan keuangan yang Bapak terapkan? Di kita sendiri kita pakai sistem, ada sistemnya seperti database ya. Seperti database ya, kita pakai catatan pengeluaran sekaligus pembuatan nota biasa sama nota invoice, dia dengan otomatis. Selanjutnya keputusan terkait investasi sering ditunda karena pertimbangan risiko modal. Betul, kalau investasi kita lihat investasinya seperti apa, apakah dia hanya sekedar penanaman saham aja, tapi ada dua kan, ada yang satu yang penanaman saham aja, yang istilahnya nyimpan uang, nyimpan dana ke kita, tapi dia nggak kerja. Nah itu kita singkirkan dulu seperti itu. Biasanya sih yang berinvestasi itu dia nyari kerja sama nyimpan dana seperti itu. Itu kan istilahnya kerjasama yang benar seperti itu. Ada kerjanya ya Pak. Nah,
Selanjutnya dari segi pengelolaan bahan baku ya Pak. Nah, yang pertama itu ada apakah ketersediaan bahan baku sering menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan? Pasti. Untuk bahan baku sendiri kita utamakan ke vendor-vendor yang benar-benar udah kerjasama ya. Kalau misalkan orang yang satu lewat dua lewat, kalau misalkan ordernya nggak rutin, kita utamakan ke yang rutin dulu. Nah, walaupun ada, kita alihkan ke yang rutin dulu seperti itu. Selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan ketika harga bahan baku mengalami kenaikan? Kita udah presentasikan ya, kita udah pikirkan itu. Setiap kenaikan kita nggak bisa langsung menaikkan harga, tapi kebanyakan dengan sistem ekonomi yang seperti sekarang ini kan itu tergantung dari importernya. Kenaikan harga itu kita udah perhitungkan sebelum kenaikan, itu udah dipikirkan. Nanti evaluasinya per 1 tahun sekali. Seperti itu. Apakah ini harus naik, apa ini harus turun? Berarti bertahap. Seperti itu bertahap. Selanjutnya, apakah keterlambatan pasokan bahan baku mempengaruhi keputusan operasional? Betul. Untuk keterlambatan itu kan banyak faktor ya. Yang pertama dari segi importer sendiri kan itu biasanya di pelabuhan. Nah, di pelabuhan itu ada kendala. Misalkan kebetulan si barang ini bahan baku ini misalkan jalurnya hijau, oke, nggak masalah. Itu dalam satu proses clearance itu 2 sampai 3 hari selesai. Tapi kalau kena jalur merah itu bisa 1 minggu. Semua satu kontainer itu diperiksa datanya. Kalau misalkan datanya itu kan dalam satu kontainer itu kan ada gabungan perusahaan. Nah, perusahaan satunya itu ada salah satu perusahaan yang dokumennya nggak lengkap, misalkan cacat hukum. Nah, itu otomatis semua kena dalam satu kontainer itu. Makanya itu yang bikin kita keterlambatan mafia Bahan bakunya. Itu Berarti dari impor. luar pulau? Apa? Bukan dari pulau luar negeri. Oh, dari luar negeri. Kita kan bahan bakunya kayak stiker ini kan dari Taiwan, untuk PTF kan dari Cina, seperti Berarti itu. untuk jangka pemesanan itu harus diperhitungkan baik-baik. Biasanya kita konfirmasi dengan supplier sendiri stok bumpernya dia tuh sanggupnya sampai berapa lama sih, sampai pengiriman yang berikutnya dia datang ke Indonesia, seperti itu. Makanya kita kan selalu konfirmasi sama pihak supplier. Kalau misalkan kebutuhan kita misalkan untuk stiker, untuk kebutuhan kita stiker ini kita udah kebaca tuh polanya dari bulan ke bulan tuh. Misalkan stiker itu kita butuh 20 roll per bulan. Nah, kalau misalkan ada pengurangan, otomatis biasanya si supplier itu ngebagi juga. Jadi nggak ke kita doang gitu. Misalkan dalam 10 supplier ada 8 vendor nih. Nah, itu dibagi-bagi, biasanya kita kebagian berapa. Kalau misalkan lagi kondisinya lagi nggak normal ya pengiriman dari importirnya. Tapi kalau misalkan normal ya kita minta berapapun ya dikasih, seperti itu. Terus selanjutnya, nah tadi kan udah stok bahan ya Pak. Kesulitannya apa Pak? Dari segi stok bahan? Stok bahan itu kesulitannya ya satu, nggak ada lokal. Nggak ada lokal. Walaupun ada lokal produksinya, itu hasilnya Kualitasnya beda ya? Kualitasnya beda. Selanjutnya dari segi pemasaran ya Pak. Keterbatasan informasi pasar menjadi kendala dalam pengambilan keputusan pemasaran. Kebetulan Rumah Sablon DTG ini targetnya udah bukan man to man lagi ya, nggak seperti percetakan yang Niaga. Percetakan Niaga itu targetnya itu kan man to man, orang datang. Kalau kita itu percetakan yang basicnya mengandalkan udah segmen percetakan lagi gitu. Jadi bukan orang user yang pengen nyetak di kita. Targetnya itu kita toko-toko yang percetakan yang punya mesin. Yang kedua kita targetnya corporate, PT-PT, sama ketiga instansi pemerintahan, seperti itu. Berarti bukan konsumen biasa? Bukan konsumen biasa, walaupun ada sebagian yang datang langsung sini, seperti itu. Gitu sih. Terus selanjutnya bagaimana proses pengambilan keputusan dalam menentukan strategi promosi? Untuk promosi kita kebetulan hanya main media sosial aja ya, medsos aja ya. Yang keduanya kita langsung door to door seperti kalau untuk corporate ya. Corporate kita langsung ke PT-PT-nya, kita menawarkan.
terlalu ngiklan, sebenarnya di medsos juga nggak terlalu ngiklan gitu. Kita karena targetnya itu bukan biar ada dokumentasi aja. betul. Kita mah yang penting si Rumah Sablon DTG ini tuh ada loh di medsos gitu seperti itu. Cuman nggak terlalu aktif. Hanya untuk meyakinkan Betul. si perusahaan Karena kita kan bentuknya udah bukan toko lagi ya. Kita juga PT Rumah Sablon DTG. Jadi udah berbentuk berbadan hukum. Jadi targetnya juga udah bukan orang-orang yang datang sendiri gitu seperti itu. Nah, kita kerjasamanya ya menghargai orang-orang cetakan yang ada di niaga. Kalau misalkan kita istilah Sundanya mah gimana ya, serakah lah kayak gitu kan. Kita bisa aja serakah seperti itu, tapi kita kan nggak bisa kerjasama dengan perusahaan besar. Kalau misalkan kita ngiklan, oh dia juga nyetaknya di sini, kayak gitu kan, tahunya ngapain harus nyetak di sana gitu. Ya kita pun kesulitan kalau misalkan orang langsung datang ke sini tanpa bawa desain, tanpa bawa apa, kita dari dulu kesulitan juga seperti itu. Makanya kita bagi-bagi lah, sebenarnya nggak mau serakah, nggak mau ini ya kerjaan tuh berbasis seperti itu. Media promosinya apa aja Pak yang digunakan? Kebetulan Instagram aja sama FB. Di TikTok juga ada, cuman kita nggak iklan gimana gencar atau gimana gitu. Sejauh mana media pemasaran yang digunakan memenuhi keputusan penjualan? Sebenarnya kita sih di media sosial itu fokusnya sebenarnya bukan dagang ya. Kita cuma hanya menginformasikan bahwa Rumah Sablon DTG itu nyetak ini, bukan ngiklan. Kayak kita jualan baju nih, iklan baju seperti itu. Makanya kita kan alhamdulillah ya kayak SMA Truk Jambe kita yang support gitu. Kegiatan kemarin PMR juga kita yang support. Kayak gitu sih. Kalau misalkan komunitas mobil seluruh Indonesia juga alhamdulillah kita kerjasama, ada kerjasamanya sama kita. Itu ya hasilnya ada feedbacknya lah seperti itu. Selanjutnya, apakah persaingan pasar menjadi faktor utama yang menghambat keputusan pemasaran? Pasti ada produk pengusaha yang baru, apalagi yang punya modal ya, terutama dia yang punya modal, ada saling menjatuhkan, ada yang saling menjatuhkan harga, maksudnya itu ya, bukan masalah persaingan menjatuhkan perusahaan. Itu kan kalau itu mah udah normal lah, dan lumrah kalau jatuhin udah lumrah. Cuman kalau untuk masalah harga juga sama seperti itu. Kalau misalkan kita 30, jadi lain ada yang 25, ada yang 20 seperti itu. Tapi kan balik lagi ke kualitas dan kenyamanan customer seperti itu. Paling modal awal itu berapa Pak yang digunakan? Kebetulan dulu sampai 200 juta. Kita di NIB pun kita cantumkan dari Kemenkumham juga kita cantumkan 200 juta awalnya. Surat-surat Bapak sudah punya apa aja Pak? Kita dari Kemenkumham pendirian ada, izin lingkungan ada, SPPL ada, NIB, NPWP semua ada. Udah lengkap. Dari akte pendirian juga ada. Paling besar tuh modal kan digunakan untuk, kan gini ada konveksi ya, ada DTG, itu paling besar kemana Pak? Di mesin, di digital printing. Digital printing itu kan yang ini yang paling besar. Seperti itu. Digital printing itu kan mesinnya ya bukan harga ratusan juta. Dia paling minimal kayak mesin ini, yang digital printing ini, print indoor itu sekarang tuh pasaran sudah sekitar 185 jutaan. Satu kita ada mungkin ada 4 gitu. Seperti itu. Makanya modal awal dulu tuh cuma satu mesin. Satu mesin itu kan perkiraan tuh 200 juta. Kenapa? Karena kan ada mesin DTF itu dulu masih murah, masih 150 jutaan. Nah, yang kita pendukungnya seperti itu. PC Office kan sama PC desain bedanya kan. Kalau PC Office mah istilahnya secara kasat matanya hanya ada aja bisa nginput nggak ini gitu. Kalau ya di kisaran 5 juta juga udah bagus. Nah,
Kalau untuk digital printing kan untuk desain itu ya kita harus VGA segala macam gitu ya 30 jutaan satu PC deh gitu. Nah itu satu untuk desain tuh, satu PC untuk desain itu. Kalau misalkan cuman sekelas office mah coding ada, kerja juga terganggu seperti itu. Sebelumnya kan orang tua saya juga kan di sini ya Pak ya. Itu tuh awal-awal mah masih ini aja ya, DTG aja ya. Betul. Kita kan awalnya itu targetnya man to man ya. Kalau dulu target awal itu man to man karena pendatang langsung. Kebetulan di Kerawang itu belum ada DTG direct to man itu. Direct to man itu belum ada di Kerawang, baru kita satu-satunya di Kerawang itu. Dan kualitas lainnya juga nggak terlalu bagus ya? Nggak terlalu bagus karena beriringan jalan 2020 selama kita berjalan di DTG 3 tahun itu 2020 itu ada pameran di China. Nah, kita berangkat ke China, ada teknologi baru yang direct transfer film ini, DTF ini. Nah, dari transfer film itu kita pindah 3 bulan baru sampai ke Indonesia 2020 Desember. 2000 Januari 2001 itu baru kita jalan DTF mesin besar. Pertama di Kerawang Ada. Pertama ada di Kerawang kita. Sekarang dari harga 150.000 per meter sekarang jatuh sampai 30.000. Nah, itu karena persaingan harga seperti itu. Jatuhin harga ya intinya sih pengen ngerebut pasarnya, pasar kita yang udah jalan seperti itu. Makanya kita mengatasi seperti itu tuh kita balik lagi, kita bukan udah nggak sehat dengan berperang harga ya, kita berperangnya dengan kualitas. Kalau misalkan kita berperang dengan kualitas, mau harga 100.000 pun kalau kualitasnya bagus pasti customer balik lagi, kecuali customernya ngejar yang murah, bukan mikirin kualitas seperti itu. Sebenarnya kan dari testimoni ayah saya sendiri ya Pak ya, kalau misalnya untuk lemnya kan udah bagus, terus juga kan sempet juga kan yang waktu di sini nggak bisa tuh ya. Nah, lari ke yang lain ya. Terus tuh coba juga di mereka juga nggak bisa, bahkan di mereka lebih lama gitu. Kalau di sini gitu ya, itu tuh 1 hari tuh bisa langsung jadi gitu. Misalnya pagi, sore, oh iya bisa gitu. Kalau Itu kan itu bisa 2-3 balik lagi hari. ke pelayanannya. Kita balik lagi ke pelayanan sama tenaga ahli juga ya, operator juga. Kalau misalkan operatornya kurang berpengalaman ya kayak gitu. Terutama kebanyakan yang di Kerawang itu si owner itu nggak ngerti mesin, seperti itu kebanyakan tuh. Jadi kalau misalkan ada masalah, suatu masalah kualitasnya jelek tuh dia tetap jalan karena nggak tahu kualitasnya bagusnya seperti apa gitu. Kebanyakan ya, seperti itu tuh. Jadi dia cuma awalnya aja, sedangkan biasanya pengalaman dari digital printing itu si teknisi itu cuma ngasih pelajaran cuma 2 hari. Nah, 2 hari itu ya udah 2 hari itu ya lepas. Nah, makanya kalau nggak hafal dari awal ilmunya ya susah gitu. Oke, sekarang si ownernya itu ngerti 2 hari. Itu kalau yang cepet tanggap 2 hari. Kalau misalkan nggak cepet tanggap ya nggak ngerti, ya manggil teknisi itu kan lumayan uang lagi seperti itu. Kalau misalkan ownernya loyal, manggil setiap ada kerusakan manggil. Kalau loyal, kalau enggak diam di tempat ya tutup. Kayak gitu biasanya. Berarti SOP-nya selalu diterapkan. SOP-nya seperti itu. Misalkan kalau SOP yang untuk digital printing, yang pertama pemeliharaan head, kebersihannya rumah headnya itu, baru dari rumah head itu sebelum jalan kita harus tes print dulu, biasanya seperti itu. Kalau saya perhatikan waktu kita berinteraksi pada mesin itu dia begitu ini langsung jalan, langsung running, nggak dikasih pemanasan, kasih minimal ya proses kalibrasi lah gitu, kalibrasi, pengecekan kalibrasi, karena digital printing itu yang paling utama itu kalibrasi. Kalau kalibrasinya udah benar, pasti hasilnya juga benar, warnanya pun pasti benar. Kalau kalibrasinya jelek, ada miring-miring dikit atau nggak simple, nggak simetris,
pasti warnanya itu berubah otomatis. Seperti itu sih. Itu aja Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih Pak.